Ya Tuhan, terima kasih banyak Bapa atas penyertaan-Mu, atas berkat-Mu, atas rahmat-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami, yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Pada hari ini kami akan membaca sebagian dari sabda firman-Mu. Kami rindu mendengar sabda firman-Mu ya Tuhan. Pakailah hamba-Mu yang berbicara, kiranya Bapa pakai setiap perkataan mulut bibir hamba-Mu, sehingga Tuhan apa yang diperkatakan itu semua berasal daripada-Mu. Kiranya nama-Mu dipermuliakan, nama-Mu diagungkan Tuhan. Bapa, berkatilah setiap yang mendengarkan firman-Mu, sehingga yang mendengarkan firman-Mu semakin diberkati, semakin dilimpahi. Amin. Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami meminta kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, shalom. Shalom. Pada saat ini izinkan saya untuk membagikan firman Tuhan, dan mari kita sama-sama buka di dalam Yohanes 16 ayat 23 sampai dengan 28. Maksud saya Yohanes 16 ayat yang 23 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Dan saya akan membacakan ayatnya yang ganjil, dan saudara sekalian akan membacakan ayatnya yang genap. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita baca secara berganti-gantian. Yohanes 16 ayat yang 23 sampai 28. Ayat 23, dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa, dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Amin. Katakan amin. 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 Baiklah, dalam firman Tuhan ini saya ingin menyampaikan pemberitaan akan kebenaran Tuhan Yesus. Jadi di dalam firman Tuhan ini Tuhan Yesus pernah berkata, akulah yang awal dan yang akhir, akulah Alfa dan Omega. Amin. Jadi setiap perkataan firman Tuhan itu tidak berlaku pada saat Tuhan Yesus berkata bersama murid-muridnya, tetapi berlaku juga kepada kita pada sampai hari ini. Yes. Jadi setiap firman yang dikatakan Tuhan Yesus itu di dalam Injil kebenaran, dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu semua berlaku juga pada kita pada hari ini, sekarang ini, saat ini. Jadi di dalam sini, di situ dibilang, di sini diberikan perikop duka cita yang mendahului kemenangan. Nah, Tuhan pada saat itu di ayat 16 di situ Tuhan bilang kepada murid-muridnya, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Dan pada saat Tuhan mengatakan ini, dorang bingung, dorang mau cerita sambil ngerumpi, buku cerita di tanpa Tuhan Yesus dah. Dorang cerita, apa ini DP arti? Di ayat 18 dia bilang, apakah artinya ia berkata kepada kita tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku, dan aku pergi kepada Bapa. Maka kata mereka, apakah artinya ia berkata tinggal sesaat saja? Kita tidak tahu apa maksudnya. Pada saat itu murid-murid Tuhan tidak tahu, tidak mengerti, belum mengerti arti dari setiap perkataan Tuhan Yesus. Masa tinggal sesaat saja mereka tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja lagi mereka akan melihat aku? Kan bingung toh dalam pikiran, dalam ilmu mereka, dalam logika mereka tidak mengerti. Tetapi ketika Tuhan memberikan Roh Kudus
memberikan Roh Kudus dalam artian hari raya Pentakosta, mencurahkan Roh Kudus. Padahal waktu itu, pada zaman itu, mereka langsung bersama dengan sosok Tuhan Yesus, bersama-sama langsung ada. Tuhan Yesus ada di samping mereka secara fisik, secara manusia, secara ada, mereka lihat. Tetapi setiap perkataan Tuhan Yesus mereka tidak mengerti, logika mereka tidak sampai. Tetapi di situ di ayat 25 dia bilang, Tuhan Yesus bilang, semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan, akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Akan tiba saatnya lagi aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan. Apa artinya ini? Padahal ketika Tuhan Yesus tidak berkata-kata dengan kiasan, Tuhan Yesus telah menang dan menuju ke sorga. Lebih susah lagi orang mengerti. Tuhan Yesus tidak ada sosok secara manusia kan, pada saat manusia saja, pada saat masih manusia, setiap Tuhan Yesus berkata, murid-murid selalu tidak mengerti apakah Tuhan Yesus bermaksud. Perumpamaan juga murid-murid mau tanya ulang, apakah Tuhan Yesus bermaksud. Nah, itu padahal ada sosok Tuhan Yesus di situ. Tetapi ketika Tuhan Yesus menang, ketika Tuhan Yesus bangkit dari kematian, ketika Tuhan Yesus berhasil mengalahkan maut, apa yang terjadi? Ketika Roh Kudus dicurahkan, Roh kebenaran itu dicurahkan kepada murid-muridnya, ketika Tuhan Yesus naik terangkat ke sorga, bahkan di saat itulah murid-muridnya mengerti semua apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Dan itulah yang maksud Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak berkata-kata dengan kiasan lagi. Karena apa? Orang sudah mengerti. Karena mereka mengerti bukan secara dengan logika. Logika mereka memang tidak sampai, tetapi secara rohani mereka mengerti akan kebenaran yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Nah, bagaimana kita sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anak Tuhan, mengerti setiap firman Tuhan dengan rohani, bukan dengan logika. Karena secara logika memang tidak bisa mengerti. Bayangkan, murid-muridnya saja 3,5 tahun dengan Tuhan Yesus, ada sosok manusia Tuhan Yesus di samping, orang tidak mengerti. Tetapi ketika Roh Kudus, Roh kebenaran itu dicurahkan, baru orang mengerti apa semua arti dari Tuhan Yesus bilang. Maka dari itu, secara logika jangan pernah berpikir bersama Tuhan Yesus itu secara logika, tapi berpikir bersama Tuhan Yesus itu secara rohani. Ketika kita berpikir secara rohani, rahasia-rahasia Allah, segala sesuatu maksud yang diberikan Tuhan Yesus pasti akan dimengerti. Dan ini di ayat 24 di situ dibilang, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Nah, di dalam Matius 7 ayat 7 itu dibilang begini. Apa? Mintalah, carilah maka kau akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Nah ini Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Dulu ketika membaca ini, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan kepadamu. Itu selalu diberitakan di malam-malam. Minta jo ke Tuhan Yesus, minta jo ke Tuhan Yesus, minta jo pasti mau dapat, cari jo pasti mau dapat, ketok pasti pintu akan dibukakan. Tetapi jawaban dari firman ini kan sebelum Tuhan Yesus khotbah di bukit. Ini khotbah di bukit waktu Tuhan Yesus berkhotbah di 5.000 orang. Tetapi setelah Tuhan Yesus mengatakan hal itu, ayat ini Tuhan bilang, sampai sekarang, bayangkan, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan mendapat, supaya penuhlah sukacitamu. Jadi kita jangan terfokus apa yang kita minta di ayat Matius 7 ayat 7 itu. Jangan terfokus, oh minta Tuhan, minta. Tetapi Tuhan bilang sampai sekarang, bayangkan. Tuhan bilang sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Itu yang Tuhan Yesus inginkan. Jadi setiap kita belum ada yang meminta sesuatu pun dalam nama Tuhan Yesus yang betul-betul sampai kepada Tuhan Yesus.
Sehingga di Matius 7 ayat 7 itu memang kita akan mendapat, memang semua akan kita diberitakan. Karena di ayat ada dibilang, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Di situ ditekankan dan kebenarannya, kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu apa? Kita nggak bisa mengerti semuanya itu dalam maksud Tuhan. Tetapi Tuhan bilang apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebenarannya itulah yang harus kita cari. Kerajaan Allah itulah dulu yang harus kita cari. Jangan minta. Pengabulan doa, pasti kok Tuhan kasih, pasti kok Tuhan itu. Tapi apa Tuhan bilang? Sampai sekarang kamu belum meminta dalam namaku. Bayangkan, itu Tuhan bilang. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun. Bayangkan, sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Jadi di dalam Tuhan Yesus, kalau kita mengenal Tuhan Yesus, kita mengerti maksud dari Tuhan Yesus. Kalau kita tahu apa yang setiap hati kita terkonek dengan Tuhan, kita pasti akan mengerti setiap perkataan kita. Jadi segala sesuatu yang kita inginkan, mintalah dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Dalam nama Tuhan Yesus. Saya tekankan lagi, Tuhan Yesus, berkat yang dari Tuhan Yesus. Amen. Jangan kita ingin cepat-cepat dapat ini, ingin cepat-cepat dapat itu, ingin cepat-cepat dapat ini, menghalalkan segala cara. Dan ketika kita menerima berkat itu, kita pikir, oh terima kasih Tuhan, ini berkat dari Tuhan. Kita tidak tahu itu ada minta dari nama siapa. Nama Tuhan Yesus, nama Allah lain, nama siapa? Itulah yang harus kita pertanyakan. Jadi mintalah dalam nama Tuhan Yesus, berkat dari Tuhan Yesus, berkat dari Bapa. Karena tidak mungkin Tuhan mengeluarkan kata-kata ini kalau kita betul-betul meminta pada Tuhan Yesus. Karena iya, memang betul, ketika kita minta pasti akan dapat, ketika kita cari pasti akan dapat, ketika kita mengetok pasti pintu akan dibukakan. Itu apa secara logika manusia, itulah yang kita inginkan. Harta, jabatan, kekayaan, kehormatan, itulah pasti yang akan kita minta kan kepada Tuhan. Itulah pasti yang akan kita cari. Jodoh, berkat, baru apa lagi? Apa yang selalu kita minta kepada Tuhan? Itulah yang selalu kita doakan secara manusia, secara lahiriah, secara daging. Itulah berkat yang kita inginkan. Selalu itulah yang selalu kita inginkan. Cita-cita, harapan, itulah yang kita inginkan. Tetapi Tuhan bilang, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Itu betapa sedihnya Tuhan Yesus ketika Dia mengatakan ini. Sebenarnya ketika kita sangat ingin meminta sesuatu, sangat ingin merindukan sesuatu, sangat ingin mendapatkan sesuatu, tetapi bukan lewat Tuhan Yesus. Betapa sedihnya Tuhan Yesus, betapa pilunya hati Tuhan Yesus. Jadi di sini kan Tuhan bilang supaya penuhlah sukacitamu. Betapa bahagianya, betapa dahsyatnya, betapa luar biasanya ketika berkat yang kita terima itu berasal dari Tuhan Yesus. Amen. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Yes. Bayangkan Tuhan Yesus datang, aku datang itu membawa damai sejahtera dan hidup yang berkelimpahan. Itulah tujuan Tuhan Yesus datang. Dan di sini kan Tuhan Yesus penuhlah sukacitamu. Jadi berkat itu yang datang pasti, kalau contoh berkat rumah tangga, pasti ketika ya berasal dari Tuhan Yesus, tidak ada perselingkuhan pasti. Tidak, karena ketika berkat yang datang, banyak berkat, artinya di dalam rumah tangga itu sukses, di dalam rumah tangga itu penuh dengan kesuksesan, banyak berkat yang secara logika, banyak uang, banyak jabatan, banyak ini. Tetapi di belakangnya pasti banyak sekali godaan, baik dalam rumah tangga, perselingkuhan, godaan anak-anaknya pasti melawan orang tua. Kan di dalam harta kekayaan kebanyakan problema itulah yang kita dapatkan. Tapi ketika kita meminta berkat dari Tuhan Yesus, walaupun sebanyak apapun berkat yang diterima, godaan, cobaan dari iblis takkan berpengaruh. Itu tidak akan menjadi halangan. Damai sejahtera, bagaimana sih damai sejahtera?
damai, pikiran kita selalu damai, kita tidak takut apapun, kita tidak mencemaskan apapun. Itulah berkat dari Tuhan Yesus, berkat yang membawa damai. Maka itu Tuhan bilang, penuhlah sukacitamu, karena tidak ada kekhawatiran dalam kehidupan kita ketika kita meminta berkat daripada Tuhan. Anak-anak kita berhasil dan kita juga diberkati, rumah tangga kita berhasil, pekerjaan kita, kita tidak perlu untuk tidak perlu mengorbankan orang lain untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita tidak perlu mengorbankan orang lain untuk duduk di posisi yang kita inginkan. Itulah berkat dari Tuhan Yesus. Berkat yang membawa damai sejahtera. Karena kebanyakan orang-orang berpikir ketika mendapatkan sesuatu harus membayar sesuatu, ada harga yang harus dibayar. Memang betul ada harga yang harus dibayar. Tuhan Yesus telah menebus semua itu di atas kayu salib. Jadi kita hanya perlu saja bersama dengan Tuhan Yesus, berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, duduk di bawah kaki Tuhan Yesus, dan mengerti arti Tuhan Yesus. Maka apa, semua akan didapatkan oleh Jadi untuk sekarang ini mintalah semua dalam nama Tuhan Yesus. Karena di sini di ayat 25 ini berkata, semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Jadi ketika kita meminta kepada Tuhan Yesus, ketika kita berdoa kepada Tuhan Yesus, kita satu unsur dengan Tuhan Yesus dan Bapa. Sekali lagi, kita satu unsur dengan Tuhan Yesus dan Bapa. Karena di sini dibilang, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, bukan mengasihi Tuhan Yesus, tapi kamu, saya, saudara, kita sekalian. Karena kamu telah mengasihi aku, Tuhan Yesus, dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Jadi kenapa Tuhan Yesus selalu bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa tidak melalui aku, tidak bertemu dengan Bapa, tidak akan mendapatkan Bapa. Jadi jalan kita menuju Bapa itu adalah Tuhan Yesus. Amin. Karena Bapa sudah mengasihi kita. Di sini bilang, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu. Bapa sendiri loh. Betapa Bapa menghargai, betapa Bapa mencintai, betapa Bapa menyayangi kita semua. Amin. Karena kamu telah mengasihi aku dan percaya. Jadi ketika Tuhan mengasihi, Bapa sendiri mengasihi kamu, itu karena apa? Karena kamu telah mengasihi aku dan percaya. Kita telah mengasihi Tuhan Yesus dan percaya. Apa sih? Bagaimana sih kita mengasihi Tuhan Yesus? Secara manusia kan, bagaimana sih kita mau balas kasih Tuhan kepada kita? Ketika kita mempunyai hubungan romantis dengan orang kan pasti, mengasihi dia kan pasti apa yang dia mau kita mesti kasih, apa yang dia suka kita mesti kasih, apa yang dia inginkan, hal-hal yang pengorbanan lah. Nah, kalau kita mengasihi Tuhan itu apa? Kecil saja, sederhana saja. Karena dalam hal-hal kesederhanaan itu, ketika kita melakukan hal kecil, itu berarti kita mengasihi dalam hal besar. Karena secara hal kecil saja kita dikasihi, kita mengasihi Tuhan. Apalagi hal besar, pasti kita lebih mengasihi Tuhan. Mengerti perasaan Tuhan, mengerti hati Tuhan, mengerti maksud Tuhan. Ketika kita mengerti perasaan Tuhan, betapa terkoneknya hati kita dengan Tuhan, betapa terhubungnya hati kita dengan Tuhan, sehingga setiap apa yang diperkatakan Tuhan Yesus itu kita pahami, kita penuhi, kita lakukan. Dan kita melakukannya itu bukan karena larangan, bukan karena kita takut dimarahi, kita takut bikin ini karena takut kita disalahi, kita takut bikin ini karena kita takut dihukum. Tidak, kita melakukan semua yang dikatakan Tuhan Yesus karena kita mengasihi Tuhan Yesus. Kita tahu betul betapa kita dikasihi, karena kita tahu betul betapa kita dikasihi, betapa kita dicintai, sehingga kita melakukannya penuh dengan kesadaran kasih, kesadaran akan kasih sayang kita kepada Tuhan Yesus. Itulah yang harus kita tanamkan dalam kehidupan kita. Kita harus mengasihi Tuhan betul-betul, karena kita tahu kita ini dikasihi, kita tahu kita ini dicintai, kita tahu kita ini
satu perasaan, satu unsur dengan Tuhan Yesus, dengan Allah Bapa. Karena Tuhan bilang, akulah pokok anggur yang benar dan kamulah carang-carangnya. Pokok anggur, yaitu apa? Pohon, dan kita adalah carang-carangnya. Berarti tidak mungkin, kan Tuhan bilang, dari buahnya lah kamu dikenal. Tidak mungkin kita satu unsur dengan Tuhan. Tuhan kan anggur, kita berbuah pisang. Tidak mungkin. Jadi pasti kita berbuah anggur karena satu pokok dengan Tuhan Yesus. Jadi jangan pernah takut kalau ketika kita melakukan, ketika kita berjalan bersama Tuhan Yesus, jangan pernah takut kalau kita berbuat salah. Jangan pernah takut kalau kita berdosa. Jangan pernah takut kalau kita mendukakan hati Tuhan. Karena kalau kita benar-benar betul di dalam Tuhan, benar-benar satu dengan pokok anggur yang benar, benar-benar hidup bersama dengan Tuhan, pasti perbuatan kita itu akan sama seperti Tuhan Yesus. Amin. Tanpa kita sadari, tanpa kita ragu-ragukan, otomatis itu sudah menjadi tabiat kita, itu sudah menjadi kebutuhan kita, itu sudah menjadi karakter hidup kita. Itu karena apa? Kita satu pokok, satu unsur dengan Tuhan Yesus. Jadi apa yang kita lakukan itu sama dengan Tuhan Yesus lakukan. Jadi jangan pernah takut kalau kita mau berbuat dosa, karena pasti kita tidak bakal berbuat dosa. Bukan berarti kita secara manusia tidak berdosa, tidak, tetapi perlakuan kita, tingkah laku kita itu pasti sama, satu unsurnya dengan Tuhan Yesus. Pasti berbuah sama dengan Tuhan Yesus. Jadi perilaku kita itu menggambarkan, mencerminkan Tuhan Yesus. Jadi itulah yang harus kita pahami betul, harus kita ketahui betul. Kalau kita ini satu pokok dengan berbuah sama dengan Tuhan Yesus. Maka dari itu Tuhan Yesus pernah bilang, sama seperti Bapa adalah sempurna, kamu juga harus sempurna. Memang berat, memang ketika mendengar kata kesempurnaan itu, waduh, bagaimana sih, manusia itu kan penuh dengan dosa. Tetapi tidak, Tuhan Yesus bilang, karena Bapa adalah sempurna, maka kamu harus sempurna. Itu ada di Matius berapa, saya lupa, tetapi ada ayat itu, silakan saudara cari. Ketika kita mendengar kesempurnaan, itu adalah hal yang suatu yang, aduh, tidak bisa pasti. Manusia mana ada sih manusia yang sempurna? Tapi Tuhan bilang begitu loh. Berarti kita itu sempurna. Kalau kita satu pokok dengan Tuhan Yesus, satu pohon, satu unsur, kitalah carang-carangnya. Pasti unsur-unsur, pasti unsur kehidupan, unsur semuanya, unsur buahnya, unsurnya sama dengan Tuhan Yesus, sempurna. Kalau Tuhan Yesus sempurna, sama kita carangnya juga pasti sempurna. Itulah yang Tuhan Yesus maksud dalam hidup sempurna. Karena kalau saudara sekalian hidup bersama Tuhan Yesus, pasti Tuhan Yesus pasti mengerti. Dengan kata kiasan pun pasti mengerti. Jadi di situ dibilang di ayat 28, di situ dibilang, aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia, aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Kata-kata murid-muridnya, lihat, sekarang engkau terus terang berkata-kata terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan. Nah, padahal sebelumnya di ayat 25 di situ dibilang, semua ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Bayangkan Tuhan Yesus pertama bilang, ini kita berkata-kata dengan kiasan. Kayaknya 5 menit kemudian murid-murid udah dengar Tuhan Yesus udah bilang. Murid-murid bilang, itu dong Tuhan Yesus tidak pakai kiasan. Kan dalam pikiran kita kan, pasti itu 2 tahun depan, 3 tahun depan, atau mungkin jauh dong renggang waktu. Tetapi renggang waktu yang Tuhan berikan itu hanya 5 menit. Bayangkan, nggak sampai 5 menit, karena itu sementara bercerita. Maka dari itulah waktu Tuhan itu sangat dekat. Waktu Tuhan dengan waktu manusia mungkin kita terlihat lama, terlihat prosesnya itu lama. Tetapi dalam waktu Tuhan segala sesuatu itu kita tidak tahu waktunya Tuhan. Tetapi waktu Tuhan itu selalu dekat. Kenapa saya selalu bilang dekat? Karena Tuhan dari Yesaya sampai Yohanes sampai sekarang ini
Tuhan selalu dibilang kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah sudah dekat. Tetapi dalam pandangan manusia, loh, kerajaan Allah sudah dekat, tapi kok nanda sampai sekarang nanda sampai sekarang nanda kiamat. Ya, apa? Pandang enteng waktu, pandang enteng dengan keputusan Tuhan, pandang enteng dengan apa? Waktunya Tuhan. Karena kita tidak pernah tahu waktunya Tuhan. Bayangkan ini Tuhan baru udah bilang kita berkata-kata kepadamu dengan kiasan. Tapi 1 menit kemudian pas murid-murid dengar Tuhan bilang, itu dan Tuhan senyara berkata-kata dengan kiasan. Bayangkan waktunya Tuhan itu berarti Tuhan memberikan kita gambaran bahwa kita harus memanfaatkan sekecil apapun waktu yang ada kita hidup di dunia ini. Karena apa? Kerajaan Allah sudah dekat. Bayangkan dari Yesaya itu diberitakan kerajaan Allah sudah dekat. Dari Yesaya itu bayangkan berapa ribu-ribu tahun yang lalu, kalau secara manusia itu ribu-ribu tahun yang lalu. Tetapi kerajaan Allah sampai sekarang sudah dekat. Dan maka kenapa Rasul Paulus bilang ketika kita mendapat mahkota kehidupan itu kita harus mengikuti pertandingan, berlomba-lomba. Berarti kan pertandingan berlomba-lomba harus ada yang juara. Dan itulah kenapa kita harus menghargai waktu kita di bumi ini. Apa tujuan visi misi kita di dunia ini? Yaitu apa? Untuk ke sorga. Kita hidup ini untuk hidup yang kekal. Dan bagaimana kita bisa dapat hidup yang kekal itu? Itu dengan Tuhan. Dengan waktu yang Tuhan berikan kepada kita, harus kita manfaatkan dengan baik. Karena Tuhan Yesus tidak ingin membuang-buang waktu kita di bumi ini. Sehingga itulah yang dikatakan pada hari ini. Dan yang terakhir di ayat yang ke-33 di situ dibilang semua di ayat 31 saja saya bilang, jawab Yesus kepada mereka, percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Amen. Jadi jangan pernah takut. Di sini di ayat 32 itu adalah kekecewaan, rasa kecewa Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Karena bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Jadi di situ Tuhan sebenarnya bilang ada saatnya kalian meninggalkan aku seorang diri. Tetapi namun aku tidak seorang diri. Di situ Tuhan tahu aku tidak seorang diri sebab Bapa menyertai aku. Jadi di sini Tuhan Yesus ajarkan kepada kita untuk tidak kecewa dengan siapapun, untuk tidak kecewa dengan manusia, untuk tidak kecewa dengan hal apa yang terjadi di dunia ini. Jangan pernah kecewa. Karena Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kita. Walaupun semua orang meninggalkan kita, Tuhan Yesus bilang, namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Namun kita, walaupun banyak orang meninggalkan kita, kita tidak seorang diri, sebab Tuhan Yesus bersama dengan kita. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Jadi Tuhan memberitakan kita semuanya ini, semua Tuhan Yesus sudah katakan supaya kita beroleh damai sejahtera. Dan dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Memang dalam dunia ini adalah ujian, adalah cobaan kita untuk beroleh hidup yang kekal. Tetapi Tuhan bilang, kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah. Anak-anak Tuhan mesti kuat, anak-anak Tuhan mesti tegar, anak-anak Tuhan mesti strong. Karena apa? Karena aku telah mengalahkan dunia. Betapa luar biasanya Tuhan meninggalkan damai sejahtera. Jadi Tuhan pergi kepada Bapa, tetapi dia tidak Tuhan Yesus, aku pergi kepada Bapa, tetapi aku tidak meninggalkan engkau menjadi yatim piatu. Aku akan memberi engkau penghibur yang akan menolong engkau. Maka dari itu, kuatkanlah hatimu. Karena apa? Karena aku telah mengalahkan dunia. Demikianlah firman Tuhan pada siang hari ini. Mari kita dalam doa kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih banyak atas berkat-Mu. Kiranya Bapa, apa yang telah kami dengar, apa yang telah kami baca itu semua menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih banyak Tuhan, karena berkat-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Tidak terkira Tuhan, tidak terhingga Tuhan. Bapa, belajarlah kami untuk meminta segala sesuatu dalam nama-Mu Tuhan. Jangankan jadi kami apa yang kami minta, apa yang kami peroleh itu bukanlah sesuatu daripada-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, kami mau rindu untuk meminta sesuatu dalam nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, sehingga berkat yang kami terima itu berkat yang memperoleh damai sejahtera yang tidak membawa kekhawatiran apapun dan penuh dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin.